Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak ya. Di sini saya akan bahas apakah merokok itu hukumnya haram ya. Seperti yang kita ketahui ya pada saat ini harga rokok itu semakin tinggi dan semakin mahal. Apalagi ada suatu berita yang dimana gudang garam alias pabrik rokok yang semakin tahun semakin menurun secara pendapatan. Alhasil mau tidak mau akan bangkrut ya, yaitu gudang garam ya. Karena sahamnya itu GGRM ya, sekarang di angka 900.000 mau nyungsep ke bawah. Nah, apakah merokok itu hukumnya haram ya? Kita bahas agak jauh dulu ya. Nah, dalam sebuah hukum itu ada 5 aturan hukum ya. Yang pertama adalah wajib, sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis itu ada. Karena itu dikenal dengan wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah sendiri adalah sesuatu yang benar-benar dicontohkan oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, dan yang dimana ada juga dalam hadis sehingga dalam melakukan suatu perbuatan tersebut itu dikatakan sunnah karena meniru Nabi. Yang ketiga adalah mubah ataupun halal, yang dimana Nabi diam terhadap sesuatu dalam Al-Quran tidak mengharamkan dan tidak pula mewajibkan, maka itu hukumnya mubah. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh sendiri adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sesuatu hal yang bisa mengandung mudarat ya. Tetapi selain mudarat itu masih ada kebaikan ya. Meskipun kebaikannya itu lebih sedikit ya. Misalnya hukum yang makruh itu ibaratnya daging kelelawar ya. Daging kelelawar itu kan bertaring ya. Kalau kita makan makanan itu kan hukumnya makruh karena ada giginya tajam dan seterusnya, bahkan bisa mendekati haram. Hanya saja berhubung orangnya sakit dan mau tidak mau harus makan daging kelelawar, maka hukumnya ya makruh, tetap boleh dimakan. Seperti halnya daging babi itu jelas haram. Namun ketika kita melaksanakan sebuah tugas, misalnya ya, ketika ada di hutan, mau tidak mau ya yang ada hanya daging babi, maka kita harus memakannya dan itu hukumnya makruh ya, tetapi secukupnya. Sedangkan haram sesuatu yang mengandung banyak sekali mudarat alias besar, penyakit yang sangat besar. Ibaratnya makan daging tikus, babi juga haram. Kalau seandainya ada makanan halal yang lainnya, maka babi juga menjadi sangat haram. Karena dalam Al-Quran jelas ya daging babi itu haram. Kenapa bisa dikatakan haram? Karena daging babi itu mengandung cacing pita. Apalagi secara perkawinan daging babi itu mengalami seks yang agak kotor ya. Udah mah makanannya kotoran, udah mah seksnya kotor sama siapa saja. Udah mah yang ketiga ya. Jadi babi itu apalagi tidak punya leher sehingga susah untuk disembelih. Alias kepala dan tubuhnya seperti menyatu. Jadi mau tidak mau daging babi itu memiliki sejumlah banyak penyakit ya. Bahkan khawatirnya ya sesuatu yang dimakan itu akan bisa menyalin sifat makhluk tersebut. Misalnya makan daging babi, takutnya sifatnya kayak seperti babi, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan rokok? Rokok sendiri itu mengandung zat kimia yang bernama nikotin. Nikotin ini menyebabkan seseorang menjadi candu alias kecanduan. Sehingga yang terjadi adalah ketika seseorang melakukan merokok satu rokok, 2 batang, 3 batang, kemudian terus menerus 1 bungkus, bahkan sehari ada yang sampai 2 bungkus, dan itu bisa menyebabkan mudarat, salah satunya penyakit. Penyakit seperti halnya di gambar rokok ya, penyakitnya itu macam-macam, ada kanker mulut, kanker tenggorokan, impoten, gangguan kehamilan, dan janin. Jadi hukumnya apa? Ya kalau dilihat dari bungkusnya itu jelas haram ya, karena kalau sesuatu barang yang halal pasti bungkusnya itu memberikan suatu manfaat. Misalnya manfaat inilah, manfaat itulah. Dan sebagian besar ulama juga mengatakan rokok itu haram. Dan ada juga beberapa ulama yang mengatakan makruh. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa rokok itu halal atau rokok itu mubah, sunnah, ataupun wajib, itu enggak ada. Yang ada antara makruh dan haram ya. Apalagi rokok itu mengandung tar, nikotin,
dan sesuatu unsur yang apa ya, mengandung banyak bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Tetapi kok bisa ada ya yang perokok yang hidup panjang, ada yang sampai 100 tahun, 120 tahun. Namun seperti yang diketahui ya, yang hidup seperti itu akibat perokok itu hanya sedikit. Bahkan hanya 1% orang yang mampu melakukan hal tersebut. 99% atau yang banyak mayoritas perokoknya itu tidak sampai hidup sampai umur segitu. Tidak sanggup hingga hidup ratusan tahun. Mungkin ada yang perokok berat hidup sampai ratusan tahun sehat, tapi itu hanya bisa dihitung dengan jari, tidak banyak, hanya jumlah satuan. Dan rokok sendiri ya, nah sudah dijelaskan ya secara ekosistem itu dapat menyebabkan polusi udara meskipun dampaknya tidak signifikan. Setidaknya merokok itu bisa menyebabkan polusi udara bagi orang di sekitarnya. Bahkan saya sendiri adalah salah satu korban. Korban yang dimana pada saat kecil saya diasuh oleh seorang perokok aktif. Yang mau tidak mau asap rokok itu mengelilingi saya ya. Sehingga yang terjadi adalah saya mengidap sebuah penyakit namanya bronkitis ya. Terkena saluran bronkus akibat menghisap udara rokok orang yang mengasuh saya sebagai perokok aktif. Jadi yang berbahaya itu bukan bagi perokok aktifnya, melainkan perokok pasifnya. Apalagi yang lebih parah adalah ketika seseorang dalam sebuah keluarga hanya mempunyai uang 50.000, di mana si istri dan anaknya disuruh berhemat makan nasi sama garam aja, nasi sama kecap aja, tetapi ayahnya menyuruh anaknya untuk membeli rokok seharga 50.000. Seperti halnya contoh rokok Marlboro ya. Kemudian rokok yang 50.000 kan Marlboro. Ada juga mungkin Garpil lah 26.000 dan seterusnya. Jadi apa ya istilahnya merokok itu dampak buruknya itu paling besar kepada perokok pasif alias orang-orang di sekitar perokok. Sedangkan perokok beratnya itu terkena dampaknya di usia 50 sampai 60 tahun atau 50 sampai 70 tahun itu terlihat dampaknya. Baik terkena kanker tenggorokan, terkena seterusnya. Sedangkan perokok pasif di sekitarnya itu langsung apa ya istilahnya? Langsung terkena dampak dari rokok tersebut. Dan rokok itu yang menjadi masalah bukan rokoknya tetapi asapnya. Orang yang terkena dampaknya misalnya perokok pasif itu menghirup asapnya. Dan perokok aktif juga bisa saja langsung kena dampak dari rokok dengan sangat cepat jika asapnya itu ditelan ke dalam paru-paru. Jadi yang terpenting kalau dalam merokok itu jangan sampai asapnya ditelan alias harus dikeluarkan. Dan itulah yang bisa menyebabkan nikotin atau kandungan-kandungan rokok masuk ke dalam tubuh dan susah sekali dikeluarkan. Dan bisa juga dikeluarkan dengan penyakit dan seterusnya ya. Itu dari rokok. Adapun rokok sendiri mengandung apa ya istilahnya? Saya pernah diskusi dengan seorang ustadz atau dengan seorang kiai ya pada saat di rumah sakit. Yang dimana kata saya rokok itu haram karena ini. Lalu dia mengatakan ya, kalau rokok itu haram, maka jalan raya juga haram. Gedung itu juga haram. Kenapa? Karena dari hasil pajaknya itu bisa membangun jalan. Karena dari hasil pajaknya bisa membayar BPJS. Karena dari hasil pajaknya bisa ini itu. Nah, jika rokok haram, maka semua barang ini haram. Nah, bagaimana tanggapannya kalau ada berpendapat seperti itu? Sebenarnya bisa aja ditimpali ya. Kalau melogikakan rokok seperti itu, maka ya bukan dari rokok saja. Bahkan orang yang bayar pajak dari hasil LC atau dari hasil jual diri, dari hasil korupsi, dari hasil merampok, dari hasil membegal, dari hasil sesuatu hal yang dihasilkan dari uang haram dipakai bayar pajak, maka semua barang yang ada di Indonesia misalnya jalan raya atau gedung dan seterusnya itu menjadi haram. Apalagi yang uang dari judi online dipakai ini itu, dipakai bayar pajak, dipakai ini, maka bisa saja jadi haram. Jadi bisa mengandung apa ya dampak yang lebih luas secara kausalitas ya. Kalau seandainya kita menggunakan logika seperti itu, maka
semua sarana publik itu kalau dipakai ya hukumnya haram. Karena ada juga yang bayar pajak dengan hasil yang haram, dengan kerja keras haram. Bukan rokok saja, tetapi banyak kalau kita dipaksakan dengan logika tersebut. Dan rokok sendiri ya pada saat zaman Nabi ya itu tidak ada ya. Dan rokok itu ditemukan di Amerika. Yang pada saat kenapa bisa masuk ke Indonesia? Karena diperkenalkan oleh Belanda. Nah, Belanda itu istilahnya ke Indonesia mencari rempah-rempah. Salah satunya adalah cengkeh untuk diproduksi. Cengkeh, gula, kemudian es batu, dan apa lagi ya. Dan masih banyak hal lainnya sehingga rakyat Indonesia pada saat itu kenal dengan rokok. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya, rokok itu sah-sah aja. Dan saya sependapat makruh lah, tidak mengharamkan. Karena apa? Karena saya sendiri adalah salah satu penjual rokok. Seandainya mengharamkan, nanti yang beli rokok ke warung saya siapa? Kan gak ada lagi. Namun rokok itu haram jika jika dipakai kalau kita tidak punya uang lagi ya buat keluarga. Tetapi kita mengutamakan rokok dibanding makanan pokok itu jelas haram ya. Terus kalau seandainya rokok itu ya tidak boleh dikonsumsi oleh orang di bawah umur. Di bawah umur dalam istilahnya adalah orang yang belum memiliki KTP. Ada batasan umur seseorang boleh merokok. Misalnya 20 tahun, 21, 18 tahun. Kenapa? Karena takut merusak tubuh. Karena coba cek aja orang-orang di sekitar Anda ya, yang merokok sebelum dewasa atau sebelum di usia 17 tahun itu rata-rata tubuhnya kering, kurus, tidak terawas, seperti halnya kurang gizi. Itu disebabkan karena rokok seperti itu. Dan rokok sendiri, kalau kita tanya kepada seorang perokok aktif, mereka menjawab rokok itu untuk menghilangkan stres. Jadi kalau seandainya rokok itu digunakan untuk sesuatu hal yang alasan untuk kebaikan ya terserah masing-masing. Karena setiap orang memiliki aturan masing-masing. Jadi apa ya istilahnya? Jadi agama itu tidak bisa mengatur lebih banyak lah, terutama dalam merokok. Apalagi kan rokok mengandung perdebatan, apalagi berdebat atas nama agama. Apalagi kan agama itu mendamaikan, menyatukan, bukan mencerai-beraikan ya. Jadi sangat sulit untuk dipahami kalau agama harus turun menghakimi sebuah rokok, menghakimi perokok. Itu sangat susah dibayangkan. Dan di Indonesia itu mayoritas muslim dan mayoritas banyak sekali orang yang perokok. Dan ya semoga lah baik-baik saja dan panjang umur sehat. Yang terpenting adalah utamakanlah kebutuhan kalian sebelum merokok. Karena kebutuhan itu lebih penting dari segalanya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan karena istilahnya? Boleh merokok di mana saja asalkan jangan dekat dengan orang yang tidak suka rokok. Kenapa? Karena takut terkena penyakit dari asap rokok atau dihirup secara tidak sadar. Karena rata-rata orang perokok itu egois ya. Dia nggak sadar merokok di mana asal merokok saja. Padahal merokok itu ada tempatnya. Bahkan di negara maju, Jepang misalnya, itu merokok ada tempatnya. Jadi perokok itu tempatnya disatukan dengan perokok-perokok lain. Sehingga apa? Ya sehingga tertib dan sesama perokok menghirup asapnya satu sama lain. Dan tidak mengenai dampak kepada orang yang tidak perokok. Seperti itu di negara maju. Bahkan di Singapura, di Jepang atau di negara-negara maju, kalau Anda merokok, misal asapnya atau bubuknya itu ditaruh ke bawah, itu Anda bisa dipenjara atau bisa dihukum, bisa ditangkap oleh petugas di sana. Dan itu dendanya bukan main-main, sangat besar loh. Kalau di negara maju aturannya juga sangat maju. Bahkan untuk membeli rokok misalnya ya, Anda ingin membeli rokok ke sebuah toko atau sebuah mesin, dan Anda tidak punya KTP alias tanda bahwa Anda usianya sudah dewasa, maka Anda tidak bisa membeli rokok. Itulah cara negara maju untuk menghindari rokok. Dan cara negara maju adalah membolehkan orang-orang yang sudah cukup umur untuk bisa membeli rokok. Sedangkan orang yang di bawah umur, anak yang di bawah umur tidak bisa membeli rokok. Dan di Indonesia itu bebas-bebas saja. Bahkan banyak sekali rokok yang berkeliaran ya secara ilegal. Tapi ada juga rokok-rokok yang murah, yang legal ya. Seperti halnya rokok kretek seperti Loyal. Kan itu 10.000. Kemudian ada rokok berjenis Nestle.
ada yang 18.000, yang paling mahal Marlboro 50.000. Kemudian ada juga Garfield 26, ada juga Sampurnamil 36, 42. Ada juga rokok yang disukai anak muda, misalnya rokok Astro, Scorpion, dan masih banyak hal lainnya. Itu tentang rokok ya. Jadi hukum rokok itu makruh, antara makruh dan haram. Kalau bagi saya itu boleh-boleh saja karena saya penjual rokok. Karena kalau haram siapa yang mau beli ke saya? Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.